Di dunia modern ini selalu ada hal-hal yang berubah pada setiap pria, tetapi ada hal-hal yang juga tidak pernah perubahan, seperti ukuran rudal dan kestabilan pengendalian rudal aktif jarak jauh yang Anda miliki. Dari sini adalah kenyataan bagi seorang pria harus bisa menangani dirinya sendiri tidak peduli apapun situasinya yang terjadi, entah di pekerjaan, di sekolah, di kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan seorang pengangguran sekaligus yang meliputi masalah eksternal dan juga internal di dalam kehidupannya. Setiap pria harus mempunyai sebuah keterampilan yang harus dibutuhkan pada setiap dari mereka. Di dalam video ini saya akan membahas 5 keterampilan yang perlu pejantan kuasai dalam kehidupannya. Nomor 1. Mengetahui bagaimana cara untuk melawan. Itu tidak masalah bro. Jika Anda seorang pengusaha, seorang dokter, atau seorang komedian, maupun seorang pemakan buah iblis nikah sekalipun, jika Anda tidak mengetahui cara untuk bertarung, Anda akan kekurangan maskulinitas dalam perkelahian. Dan perkelahian jalanan adalah sesuatu yang setiap orang harus menghindarinya. Tapi itu tidak berarti dasar bahwa pertarungan yang harusnya bisa dihindari, tapi tidak bisa dihindari. Latihan seni bela diri dan fisik. Latih fisikmu juga saat melakukan latihan bela diri, agar badanmu jadi kuat dan sempurna. Itu juga bisa membantu dalam keseharian Anda. Misal Anda bekerja pada bagian yang selalu menguras fisik, pembuat patung rudal dari kayu contohnya. Anda akan mampu bekerja dengan sangat baik di bidang Anda. Melatih kemampuan fisik juga dapat membentuk badan jadi maskulin dan membuat nyaman saat ditatap lawan jenis bro. Jangan malas-malasan bro. Setiap ada kesempatan gunakanlah waktu Anda dan luangkan untuk melatih fisik dan seni bela diri. Dan dengan latihan bela diri, Anda akan mempunyai skill bertarung untuk melawan jika situasi yang tidak diinginkan akan datang pada diri Anda sendiri bro. Nomor 2. Kemampuan meredakan konflik. Skill ini secara langsung dapat mengetahui cara berpikir dan bertarung lawan, terlepas dari seberapa kuat atau ahlinya Anda dalam meredakan konflik. Misal Anda mampu memojokkan lawan bicara pada saat hendak memilih wanita, hingga bernegosiasi dengan cerdas, hingga penjual daging kerang ajaib tersebut merasakan kekuatan berargumen dan bernegosiasi. Anda kuat di dalam komunitas penjualan daging kerang ilegal di black market. Anda akan mendapatkan harga daging kerang pink dengan harga murah. Atau mungkin saat Anda sedang dalam suatu rapat. Hal yang mungkin terjadi adalah di mana banyaknya argumen, dan terjadi di mana situasi konflik antar argumen memanas. Anda mungkin akan berdiri di antara mereka karena Anda yang dominan mempunyai kemampuan yang kuat bagaimana meredakan konflik antar mereka. Mungkin dari sini Anda akan mencoba untuk bernegosiasi dan menampung argumen mereka terlebih dahulu. Mengetahui bagaimana cara mendidikkan naiknya turunnya emosi lawan dan menghentikan adanya konflik adu argumen yang terjadi pada situasi dan kelompok. Itu akan membuat Anda sadar akan pentingnya menjadi sosok seorang pria sejati dan sebagai pemimpin itu seperti bagaimana. Seperti halnya ketika gorila jantan saling berkelahi satu sama lain, dan gorila alfa pejantan berjalan di antara mereka. Gorila alfa pejantan dapat meredakan perkelahian antara gorila jantan lainnya. Itu karena gorila alfa dapat mendominasi jantan dan betina lain dalam kelompok tersebut. Pejantan alfa mempunyai kekuatan dan kemampuan bisa meredakan konflik antar gorila di dalam kelompoknya. Di dalam kerajaan hewan, alfa male ditentukan oleh struktur fisik hewan, serta keganasannya, terutama dalam pertarungan dengan hewan lain. Dan pada manusia, pria alfa memiliki kepribadian yang lebih dominan dan kuat daripada pria lainnya, entah pada argumen, skill bernegosiasi yang tinggi, dan juga pengendalian tekanan nafsu rudal yang kuat yang dimilikinya. Maka dari itu, hanya yang benar-benar seorang pejantan sejati yang mampu disebut sebagai pria alfa. Dia lebih dominan di kelompok, masyarakat, maupun di ranjang, dan mampu meredakan konflik apapun dalam setiap situasinya, dan juga pengendalian rudal berurat yang akan aktif bila pada kondisi yang dibutuhkan pada dirinya, agar tidak memakan korban jiwa jika aktif ketika melihat serangan penjual daging kerang di luar pekerjaannya. Orang yang sangat berbahaya dan mempunyai skill inilah yang mengetahui caranya meredakan konflik. Nomor 3. Memiliki hawa kehadiran yang kuat. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa ada beberapa orang atau pria memiliki kehadiran yang kuat. Kehadiran bahwa ketika pria ini berjalan di suatu perkumpulan, dan dia memerintah, maka mereka akan merasakan adanya rasa hormat dan bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Itu bukan suatu hadiah ajaib yang diberikan pada orang ini. Itu sebenarnya keterampilan yang bisa Anda pelajari atau dari sebuah kebiasaan dulu yang harusnya Anda rubah. Kebiasaan yang Anda butuhkan untuk menjadi pria yang kuat. Ini sebagian contoh cara berjabat tangan. Jabat tangan yang kuat dan menatap mata orang-orang ketika berbicara dengan mereka. Dan ketika sedang berjalan, bidangkanlah badan, atur kestabilan dan koneksi jaringan rudal nuklir Anda dan lakukan kontak mata dengan mereka. Berpikir akan Anda mempunyai rudal raksasa hitam dan besar dan berurat yang bisa mendominasi keberadaan rudal lainnya. Itu akan menjadikan Anda lebih berkarisma di mata mereka. Karisma dapat dikembangkan secara alami dalam diri Anda pribadi, secara perilaku Anda setiap harinya kepada orang lain, dengan berbicara, belajar atau berlatih kosakata yang baik saat melakukan kontak kepada orang lain, memiliki ketegasan dan memiliki rasa hormat saat berbicara kepada orang lain. Carilah seorang mentor yang bisa membantu Anda untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku Anda sendiri. Kelilingilah diri dengan orang-orang dan teman-teman yang kan membuat Anda bisa naik level, menjadi pria sejati dan pengenjot daging kerang berkarismatik. Seorang pejantan sejati melihat apa yang mereka pelajari, menghormati dan membawa diri mereka dengan baik. 4.
4. Kemampuan berpikir kritis yang mendalam. Untuk berpikir secara mendalam tentang berbagai topik akan membantu Anda untuk menjadi jauh lebih baik. Itu juga akan memberi Anda kemampuan mental untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan menjadi lebih baik. Keputusan langkah pertama berpikir kritis adalah menampung dan mempertimbangkan lebih dari satu sudut pandang. Suatu contohnya di dalam black market penjualan daging kerang ilegal. Anda akan melihat kualitas wanita yang ada di hadapan Anda. Lihatlah fisik dan sudut lekuk badannya, supaya Anda bisa memprediksi seperti apa hasrat dan dorongan tenaga birahi yang ada pada dirinya. Dan bisa memperkirakan suatu tekanan energi gaya dorong nuklir pada ranjang untuk menyenangkan dan mendominasi suatu gaya pada wanita tersebut. Anda harus mempercayai pada apa yang Anda lihat, tapi juga tidak percaya semuanya yang sudah Anda lihat, karena tidak memungkiri dari sisi lain selain fisik, yaitu value dan tingkat kemesraan berbicara wanita juga bisa dijadikan tolak ukur untuk Anda nilai dan prediksi lebih lanjut lagi. Berpikir kritis membutuhkan pendapat dan bias dari Anda sendiri, yaitu merangkul informasi lainnya. Jangan hanya karena Anda selalu melakukan suatu cara tertentu tidak berarti itu cara yang lebih tepat, Mas Bro. Yang lebih tepatnya adalah mempertanyakan asumsi dan keyakinan terbuka untuk menampung dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Dan validitas argumen dari orang lain agar Anda bisa menyaring yang terbaik di dalam komunitas penjualan daging kerang maupun di dalam pekerjaan Anda. Nomor 5. Mengatur keuangan atau finansial. Di luar sana ada banyak orang yang kewalahan dalam mengatur keuangan. Alhasil kondisi keuangan seringkali tidak stabil dan bahkan mengalami masalah yang cukup serius. Pada dasarnya setiap orang akan memiliki cara mengelola keuangan tersendiri, di mana berbagai kebijakan diterapkan di dalamnya. Namun meski begitu, berbagai kebiasaan buruk juga seringkali menjadi penyebab masalah di dalam keuangan. Jika dibiarkan tanpa perbaikan, bukan tidak mungkin kondisi keuangan akan memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Dengan cara memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas, itu akan membuat Anda lebih mudah dalam menentukan rencana finansial seperti yang ingin dilakukan, sehingga proporsi keuangan dapat tepat sesuai porsinya. Contohnya, Anda dapat membagi proporsi keuangan dengan metode 50%, 30%, 20% dari pemasukan yang dimiliki setiap bulannya. 50% untuk biaya hidup Anda sehari-hari dalam satu bulan, 30% untuk tabungan, investasi dan kebutuhan finansial lainnya, dan 20% untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli daging keramping ilegal di pasar. Gelap percayakan lampu warna-warni dalam kaca tembus pandang. Dengan berusaha dan memperbaiki kebiasaan Anda, nantinya akan jauh lebih mudah Anda bisa menangani masalah pada situasi yang ada pada diri Anda sendiri. Semoga konten ini dapat membantu Anda untuk menjadi pria mandiri yang lebih baik. Sebuah pepatah lama dalam kitab kuno, di zaman dinasti warrior yang ditemukan oleh Ling Tong dan prajuritnya beberapa Masehi. Setelah ditemukannya video anak durhaka menjadikan pari pernah tertulis seperti ini. Kesuksesan manusia adalah hasil dari kerja keras dia yang sudah bisa merubah dirinya sendiri. Tapi terkadang rasa malas dan berhenti di tempat seolah-olah imajinasinya sudah berusaha sangat keras untuk merubah dirinya sendiri juga akan bisa menghasilkan semacam kesuksesan. Kesuksesan itu disebut pengangguran. Ngomong-ngomong, jika konten ini bermanfaat buat Anda yang ingin naik level menjadi seorang pria sejati dan gagah berani, share konten ini ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Berikanlah like untuk konten ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar saya selalu memberikan konten-konten yang menarik lainnya. Terutama bagi kaum lelaki gagah dan bervalue tinggi yang ingin mengembangbiakan koloni peju mereka. Oke teman, sampai jumpa di lain waktu. Jika Anda mau merubah kebiasaan komunikasi Anda jadi jauh lebih baik, mari menjadi penjual daging kerang.